pujian bagimu. Kami baik kudusmu Tuhan, kami baik kudusmu, bagai puji karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari kita sampai ke tujuan, berlari sampai tujuan, untuk mendapatkan mahkota besar. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin. Dimanapun kami akan pergi, di situ mujizat terjadi. Amin. Sekali lagi katakan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Yes, terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan masuk lagi lebih dalam memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang satu-satunya kita sembah dan kita muliakan. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup. Mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus, naik ke gunung kudus-Nya. Kita melihat kemuliaan-kemuliaan, mujizat-mujizat bersama Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku ke kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang
sembahyang bermata air. Sebab hidupku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini memberi sudut lagi. Haleluya. Minta Tuhan untuk membawamu masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Kediaman-Mu ya kemuliaan, dan jiwaku puaskan. Hanya dekatmu, hidupku penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku, begitu ku kan memujimu, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jemaat saling semua bangkit berdiri. Sebab itu ku memujimu, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Tuhan. Allahku, selalu puji, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, pujian kami Tuhan. Mulut kami akan terus memujimu. Engkau
daripada-Mu Bapa. Biar Tuhan puji-pujian kami ini berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau disukakan dengan pujian kami Bapa. Kami mau menari di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap terima sukacita dari surga? Amin. Haleluya. Mari siapkan yang terbaik, menari bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Sukacita surga.
kelimpahan di tempat ini. Yes, ada mujizat di tempat ini, ada kesembuhan di tempat ini. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Puji Tuhan. Kami rindu selalu untuk mencari wajah-Mu, biar kami bisa duduk tenang Tuhan, mendengar suara-Mu pagi hari ini. Haleluya. Menikmati semuanya itu. Haleluya, haleluya. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu.
setiamu. Harusnya kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan pagi hari ini Tuhan melihat tangan-tangan yang penuh dengan kerinduan untuk menghampiri Dia, untuk mendapatkan Dia, untuk mengalami jamahannya pagi hari ini. Jiwaku melekat kepadamu, betapa ku mari semua jemaat di tempat ini katakan lebih dalam lagi. Kasih setia lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku Tuhan katakan, makasih sayang. Mari biarkan pagi hari ini Tuhan melihat kerinduan hatimu untuk diperbaharui, untuk dimenangkan bagi Tuhan. Percayalah kasih setia Tuhan masih ada bagimu. Kasih setia Tuhan sanggup memperbaharui hidupmu. Betapa ku merindukan. Katakan lebih lembut lagi, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa-Ku. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Kita mengatakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa kami merindukanmu, merindu. Mari angkat hatimu dan suaramu katakan sebab kasih setiamu. Siapapun yang kau lihat hari ini, engkau berharga bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dari hidupmu. Lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu ya Tuhan. Jiwaku kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Satu kali lagi katakan jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari kita berikan waktu satu kali lagi menyembah Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu, nyatakan kerinduanmu, nyatakan isi hatimu bagi Tuhan. Berimu ya Tuhan. Ini kerinduan gerejamu saat ini Tuhan. Ini kerinduan umat-umatmu. Kami rindu melekat kepadamu lebih dalam lagi, lebih terang lagi denganmu ya Tuhan. Mari dekatkan hatimu, dekatkan hatimu saat ini. Oh haleluya, kau berharga bagi kami, kau terkasih jiwa kami.
Kiranya sebagaimana pujian ini, demikianlah jiwa kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap hati yang ada di tempat ini rindu untuk mengalami hadirat-Mu, rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, rindu untuk mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena Engkaulah sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami, penghiburan kami, sumber pengharapan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami. Dunia ini bisa mengecewakan kami, bahkan orang-orang yang kami kasih pun sangat mengecewakan kami, tetapi kasih setiamu selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah pagi hari yang menjadi momen di mana kami membangun kembali kedekatan kami dengan Engkau. Biarlah kasih kami yang awal dibaharui kembali, sehingga kasih kami semakin menjadi manis, manis seperti anggur. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kami, agar kami semakin hari melekat kepada-Mu. Karena kalau pokok anggur dan kami rantingkan itu, kami tidak dapat melakukan sesuatu apapun kalau bukan karena Engkau yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan pagi hari ini. Biarlah semua yang sampai kami lakukan dalam pujian penyembahan ini semuanya manis untuk mendengar Tuhan. Biar semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan duduk diam, menerima sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah melalui kami, agar firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini sungguh-sungguh membuat kami semakin rindu akan tempat kediaman-Mu, rindu untuk terus diam di dalam diri. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu, agar sejauh hamba berbicara, biarlah perkataan Allah, pikiran Allah yang tinggal diam, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba itu membangkitkan semangat yang patah, menguatkan yang lemah, bahkan menyembuhkan yang sakit, dan memberi perhiburan bagi yang mengalami duka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Jangan dulu Bapak Ibu. Mari beri salam kepada orang-orang yang kau baru lihat pagi hari ini. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu dan saya. Katakan dan senyum ya. Puji Tuhan. Pastikan yang baru berjumpa, silakan Bapak Ibu, kalau kau sudah bersalam-salaman. Bahkan ada yang baru datang hari ini, salamlah dengan kasih Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu dan saya. Ya, kalau sudah, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dan hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan firman bagi kita. Dan saya pikir dari awal semua pujian itu sangat relate ya dengan apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya semua karena tuntunan Tuhan yang tidak pernah diatur, ternyata itu yang menjadi keyakinan dari diri saya. Oh, bahwa benar ini Tuhan punya mau untuk firman ini juga disampaikan. Karena sukacita dari tadi pujian awal berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kemenangan, ya, berbicara tentang berjuang, dan itu sangat tepat dengan apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan tema bagi kita semua adalah daya juang menjadi pemenang. Yuk kita katakan bersama-sama judul ini, daya juang menjadi pemenang. 2, 3. Iya, siapa yang mau menjadi pemenang tempat ini? Amin. Iya. Siapa yang sudah jadi pemenang tempat ini? Belum ada. Oh, amin ya. Saya akan jadi pemenang nanti ya. Yes, saya sedang menuju kepada sasaran di mana saya akan menjadi pemenang nantinya. Haleluya. Boleh diputarkan musikal backgroundnya ya. Nah Bapak Ibu, ini sedikit kesaksian. Sebenarnya renungan ini baru saya bawakan 2 hari lalu, ketika saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di PT Telkom Indonesia. Dan saya juga, itu merupakan kali kedua sebenarnya saya melayani di sana ya. Dan ternyata kemarin itu pas pelayanan kedua, ternyata itu dihubungkan secara nasional Bapak Ibu. Jadi seluruh Telkom di wilayah Indonesia kemarin mereka jadi satu, kita ibadah bersama. Dan kebetulan yang menjadi host itu adalah regional 4 di Kalimantan Timur, Telkom di Indonesia, di Balikpapan sini.
Dan saya bersyukur ternyata cukup banyak komunitas orang Kristen dari seluruh Indonesia saya lihat di Zoom. Wah, luar biasa, mereka sangat antusias ya. Dan puji Tuhan, tema ini ternyata juga sangat memberkati mereka ya, dan itu cocok dengan situasi dan kondisi mereka hadapi. Karena beberapa dari karyawan berkata memang hari-hari ini cukup berat sebenarnya bagi mereka ya, karena mereka dihadapkan pada ketidakpastian Bapak Ibu. Ya, saya dengar cerita dari, kebetulan ada satu pensiunan kemarin datang, dia datang pensiun ini lucu ya. Dia datang itu hanya untuk ketemu saya Bapak Ibu. Saya pikir, kenapa sih Om jauh hanya untuk ketemu saya? Ya karena udah lama. Karena saya dulu, saya saksian Bapak Ibu ya, saya dulu tuh sudah lama membantu. Tokoh tuh sudah, wah mungkin ada ratusan kali saya bolak-balik. Dulu saya masih main-main musik di sana. Jadi saya selalu mengikuti kemanapun paduan suara Telkom ini beraktivitas ya, baik acara-acara korporasi, acara ulang tahun, acara sambut bisa sambut, macam-macam Bapak Ibu, sampai lomba-lomba tingkat nasional saya selalu mendampingi. Makanya ada satu pensiunan, dia pas dia lihat nama saya pengen datang ketemu Samuel katanya seperti itu. Dan dia cerita memang Telkom yang sekarang ini berbeda dengan Telkom pada zamannya. Karena Telkom yang sekarang ini sudah terlalu banyak mengalami perubahan, dan perubahan itu bukan menjadi besar, dan arti bidang atau divisi-divisi itu bukan menjadi besar, tetapi semakin kecil Bapak Ibu ya. Dulu mereka itu regional 6 itu membawahi seluruh Indonesia Tengah dan Timur, tapi sekarang justru mereka ada di bawah Papua ya, mereka sekarang ada di bawah Papua regional 4. Jadi semakin sempit divisi-divisi yang ada, dan itu bagi sebagian karyawan menimbulkan kekhawatiran tersendiri, karena mereka tidak bisa memastikan sampai kapan mereka bisa bertahan di perusahaan itu ya. Karena banyak sekali terjadi, kalau nggak pengurangan ya mungkin dipindahkan lah Bapak Ibu ya, mungkin ke anak perusahaan atau apa, karena memang sudah terjadi apa sih istilahnya Pak itu ya, untuk memperkecil itu ya, jadi penghematan atau efisiensi lah Bapak Ibu ya. Dan itu menimbulkan ketakutan bagi beberapa karyawan, dan yang ada ini pun sebenarnya mereka nggak begitu tenang juga sih ya, karena suatu waktu ketika ada perubahan regulasi, terjadi perubahan apa lagi, mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, berarti Bapak Ibu kita bisa simpulkan bahwa memang zaman-zaman ini, hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang enak sebenarnya ya. Justru kalau Bapak Ibu rasa ya, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu melihat dan merasakan, tapi justru kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan ya. Tekanan itu bisa terjadi secara mental ya, secara emosional, dan juga tekanan itu terjadi secara rohani, itu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Akhirnya banyak orang yang kalau kita perhatikan, banyak orang yang hari-hari ini sebenarnya mereka berjuang, tetapi bukan untuk menjadi pemenang. Mereka berjuang hanya untuk sekedar bertahan hidup. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya kita jalani aja apa yang ada. Yang penting kita bisa bertahan. Jadi konsep pemikiran mereka yang berjuang itu hanya untuk bertahan hidup. Sementara firman Tuhan berkata, kita berjuang untuk menjadi pemenang. Nah, hal ini harus kita bahas. Hal ini harus kembali kita perbaiki. Jangan sampai hari ini kita bertahan. Ya puji Tuhan saya masih ada hari ini. Ya puji Tuhan lah, biar cuma kerja begini gaji sekian, puji Tuhan bertahan. Tapi jangan sampai bertahan saja Bapak Ibu. Kita diciptakan Allah untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya. So jangan hanya cukup puas ketika Anda bisa bertahan hidup sampai hari ini, puji Tuhan, anak-anak masih bisa kasih makan, masih bisa kasih sekolah. Nggak cukup. Kita harus lebih dari sekedar bertahan. Kita harus menjadi pemenang. Nah, dalam hidup pribadi juga, ya banyak orang yang merasa lelah menghadapi ketidakpastian masa depan. Ya, saya ceritakan tadi, karir ya, mau berkarir tapi juga khawatir. Karena kalau tiba-tiba perusahaan mengadakan perampingan, istilahnya itu perampingan ya Bapak Ibu ya. Ada perampingan, ya kalau saya nggak cukup berpotensi, saya nggak cukup qualified, bisa aja saya tersingkir. Itu kan, ya. Atau tiba-tiba perusahaan kalah bersaing dan akhirnya perusahaan kolaps, tutup. Akhirnya itu juga terjadilah, kita nggak punya lagi pekerjaan. Ya,
Jadi dalam kehidupan pribadi banyak orang yang merasa lelah dengan ketidakpastian masa depan. Dalam rumah tangga juga ada yang bergumul mempertahankan kasih, perasaan sayang di tengah keluarga, di tengah krisis ekonomi, dan mungkin perbedaan-perbedaan lainnya yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ya sudahlah, kebanyakan orang bertanya, kenapa kamu bisa berkata, ya demi anak. Ya demi anak. Betul sih. Tapi sebenarnya terlalu banyak yang mau dibahas satu persatu kalau itu masih karena ada perbedaan-perbedaan berbagai masalah ekonomi dalam rumah tangga. Ya, itu sering sekali pemicu ya. Pada zaman-zaman Covid ya, itu terjadi banyak sekali kasus perceraian karena didasari utamanya karena ekonomi. Ya, akhirnya banyak perceraian demi perceraian. Ya. Dan juga perbedaan-perbedaan lainnya dalam rumah tangga. Ya, apalagi menjadikan jangan karena Kristen kan jangan tak boleh cerai. Wah ini, tapi bertahan dalam perbedaan, hari-hari perang, hari-hari konflik. Ya tapi tidak boleh cerai karena. Nah ini Bapak Ibu hati-hati juga ya. Juga di dalam pelayanan saya melihat ya, kami kemarin ada istri saya juga mendengar dari beberapa hamba Tuhan. Ya saat ini gereja kami agak sulit. Mohon maaf ya, jemaat susah memberi perpuluhan. Karena ini kan istri saya sekarang, Ibu Gembala itu kan sekarang bendahara BPD ya. Jadi tahu tuh semua gereja, mana yang bayar perpuluhan, mana yang enggak. Akhirnya ya ada beberapa yang curhat ke sekretaris juga ya, mengatakan ya sekarang jemaat sulit, pekerjaan jemaat agak tegang sehingga itu juga mempengaruhi ekonomi gereja. Akhirnya gereja susah untuk memberikan persepuluhan dan iuran-iuran lain, Bapak Ibu. Akhirnya tertunggak, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Ya miris sih sebenarnya, miris. Ya. Nah, tapi mari kita lihat di tengah semua ini Tuhan memanggil kita bukan untuk sekedar bertahan, tetapi untuk menang. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa kemenangan sejati itu bukan hasil dari kekuatan duniawi. Ya, bukan juga dari semangat motivasi diri kita yang kadang naik, kadang turun. Ya, jangan mendasarkan itu pada semangat kita, karena semangat kita ini bisa naik turun Bapak Ibu ya. Kalau lagi bagus ya naik, kalau nggak lagi bagus ya turun gitu. Syukur kalau masih bisa naik. Kalau turun-turun terus gimana? Drop gitu kan. Ya, jadi dalam kita membuat hidup kita bisa menjadi pemenang, ya jangan didasarkan pada kekuatan-kekuatan duniawi atau motivasi diri kita sendiri. Itu bisa berubah setiap saat. Tetapi itu harus didasarkan pada daya juang yang dibakar oleh iman. Ya, dibakar oleh iman, dikuatkan oleh pengharapan, dan juga diperkuat oleh komunitas rohani yang saling mendukung. Nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi khotbah hari ini akan menolong kita melihat bagaimana daya juang dalam Kristus bukan hanya membawa kita melewati badai. Tadi kan lagunya pujian ya, bukan hanya melewati badai, tetapi membuat kita menjadi pemenang. Ya, baik pemenang dalam karakter, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hidup kita secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat ayat penuntut kita pada pagi hari ini. Yuk kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Cukup satu ayat saja. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ya, ini ayat ini sering sekali kita lihat dan kita dengar ya, terutama dalam acara-acara pembukaan di Batu Nisan biasanya sering banget ya. Ya, sedikit informasi, kemarin kami menghadiri ibadah penghiburan dari Ibu Oma Doni ya, pemilik ruko kita yang sudah berpulang kepada Sang Pencipta. Ya, puji Tuhan, pada hari-hari terakhir kami masih sempat bertemu ya di rumah sakit dan kami sempat mendoakan juga. Ya, kami memang melihat kondisinya, dalam hati sih lebih baik beliau segera kembali, karena memang kondisinya pada saat hari-hari terakhir itu cukup menyedihkan Bapak Ibu ya, cukup menyedihkan sebenarnya, karena beliau dengan napasnya itu sudah kedengaran, kalau orang tarik nafas itu kedengaran ya, dan memang seluruh badan udah dipasang, macam-macam alat, ngeri juga sih Bapak Ibu, ngeri juga ya. Ya, jadi ada alangkah lebih baik kalau beliau ya segera saja
ya dikembali supaya itu bisa mengakhiri penderitaannya di bumi dan beliau bisa menerima sukacita di surga, ya seperti itu. Jadi bersyukur. Dan kemarin juga Opa juga sempat melihat untuk ibadah tutup peti ya kemarin ya. Kami hari Jumat kemarin, Opa kemarin juga sempat lihat untuk ibadah tutup petinya seperti itu. Nah, jadi untuk kita ketahui bahwa surat ini ditulis oleh Paulus untuk Timotius, anak rohaninya. Dan ini juga merupakan tulisan terakhir Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena Paulus juga merasa bahwa sebentar lagi aku udah akan kembali nih ke rumah Bapa di surga. Makanya dia memberikan penguatan terakhir kepada Timotius. Kalau Bapak Ibu baca dengan ayat 6, itu jelas sekali ya bahwa Paulus itu sudah merasa aku nggak lama lagi. Karena itu dalam sisa waktu yang ada aku ingin manfaatkan ini untuk menulis surat ini untuk anak terkasihku, untuk memberikan keyakinan yang teguh dalam dia dan pelayanannya. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan ya, sebenarnya dari satu ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana daya juang Paulus dalam menjalani pelayanannya hingga akhir. Ya. Nah, pertandingan yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu harus tahu bahwa pertandingan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah pertandingan iman dan juga pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Ya, jadi pertandingan yang dimaksudkan adalah pertandingan iman dan juga pelayanan Injil Kristus yang dilakukan Paulus dalam panggilannya. Nah, ada 3 hal di sini yang saya sudah tebalkan yang menjadi penekanan Paulus sebagai sebuah bentuk daya juang yang harus dipertahankan sampai akhir. Yang pertama itu adalah dikatakan aku telah mengakhiri. Katakan bersama-sama mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, jadi Paulus bisa mengatakan dengan pasti bahwa aku telah mengakhiri. Dia bisa dengan yakin mengatakan bahwa dia telah mengakhiri. Berarti memang dia tahu bahwa memang pertandingan dia itu sudah sampai akhir. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berlomba, kita juga pasti tahu. Kita bisa tahu dalam diri kita, apakah saya bisa menyelesaikan pertandingan ini atau enggak. Ya kan? Kita pasti bisa, nggak mungkin kita nggak tahu. Ya, kalau orang pelari itu dari start awal, kalau dia startnya udah kurang meyakinkan, pasti dia tahu nih, oh kayaknya saya nggak bisa nih, mungkin saya nggak bisa jadi juara. Tapi mungkin saya bisa sampai garis finish, tapi saya nggak bisa juara karena dari startnya aja mungkin udah salah gitu kan, udah kurang enak gitu. Nah, Paulus tahu dengan pasti bahwa dia akan mengakhiri pertandingan yang baik. Doa pribadi, baru aja mau mulai rajin baca Alkitab. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya nggak sampai selesai, berhenti di tengah jalan karena nggak tekun. Amin. Ya, jadi benar dan tekun itu harus menjadi satu kesatuan. Anda juga nggak mungkin tekun dalam sebuah pertandingan tanpa memahami dengan benar aturan-aturan dalam pertandingan yang ada. Amin. Ya, kalau Anda mau lomba renang atau lomba lari, Anda harus tahu, atau main basket atau main bulu tangkis, harus tahu aturan-aturan yang ada. Ya, Anda nggak cuma latihan bertekun, latihan dengan rajin, tapi nggak tahu aturan regulasinya. Sama juga itu tidak akan menjadikan Anda berhasil dalam hal itu. Jadi di sini Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, makanya ada orang berkata, bukanlah yang penting itu bukanlah bagaimana Anda memulainya, tetapi bagaimana Anda mengakhirinya. Amin. Mungkin langkah awal kita memulai dalam perjalanan iman kita itu terseok-seok, nggak apa-apa. Tapi yang penting dalam perjalanan selanjutnya konsisten, tekun, komitmen, disiplin, dan itu yang akan membawa kita sampai ke garis akhir. Nggak apa-apa. Jangan sampai terjadi Anda mulai dengan benar, tapi mengakhirinya dengan tidak benar. Kan banyak terjadi seperti itu kan? Wah, mulainya semangat, ayo, mulai ini, ayo, semua. Tapi akhirnya nggak happy ending, Bapak Ibu. Justru sadly, ya justru menyedihkan. Jangan sampai kita memulai dengan baik, tapi mengakhirinya dengan buruk. Tapi kalaupun hari ini kita memulainya dengan start yang baik, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Lanjutkan terus sampai setidaknya kita mengakhirinya dengan baik. Yang kedua, Paulus menekankan bahwa aku telah mencapai. Katakan sama-sama mencapai. Berarti dia telah menjangkau garis finish. Dia telah benar-benar menyelesaikan itu sampai di garis akhir, mencapai. Ya. Berarti dia tidak berhenti sebelum dia menyelesaikan pertandingan itu. Tidak berhenti sebelum dia
menyelesaikan panggilan dalam pelayanan. Walaupun ada banyak tantangan yang Paulus hadapi, kita tahu kan cerita Paulus itu luar biasa, ya. Tapi itu tidak membuat Paulus sampai berhenti di tengah jalan. Dia terus sampai akhirnya dia bisa mencapai garis akhir, finish dengan baik, ya. Ini penting juga bagi kita. Kita semua di sini sedang menjalani pertandingan iman kita masing-masing, amin. Ya, Bapak Ibu punya pertandingan imannya. Saya dan istri dan keluarga juga punya pertandingan iman. Ya, mari kita sama-sama berusaha agar pertandingan yang sedang kita jalani ini membuat kita bisa mencapai garis akhirnya masing-masing. Ya. Jangan berhenti dengan jalan hanya karena keadaannya sulit. Jangan berhenti hanya karena keadaannya, aduh kayaknya nggak mungkin, sulit, susah. Janganlah membuat alasan-alasan yang kita tahu sebenarnya itu nggak perlu. Apalagi kita tahu Tuhan berjalan bersama kita. Ngapain buat alasan-alasan seperti itu? Dan yang ketiga, ini yang paling juga penting bagi kita, bahwa Paulus telah memelihara iman. Katakan bersama-sama, memelihara. Jadi dalam proses menjalani panggilannya, Paulus menjalaninya dengan memelihara iman. Ini juga penting, ya. Jadi Paulus tidak sekedar menyelesaikan pertandingan, tidak sekedar menyelesaikan tugas pelayanannya, tetapi dia juga tetap memelihara iman. Ya, imannya nggak gugur. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang di video tuh banyak, ya. Saya ada beberapa, tapi nggak usah saya sebutkan namanya, ya. Banyak hamba Tuhan yang mungkin dulunya luar biasa, pelayanan luar biasa. Dengar-dengar sekarang sudah ganti haluan. Entahlah apa yang membuatnya seperti itu, tapi sangat disayangkan. Apalagi orang-orang yang pernah dimuridkannya dan sudah terlanjur menjadikan dia sebagai role model, sebagai contoh teladan, inspirasi. Lalu tiba-tiba mendengar, ya kok teladanku sudah berpaling, sudah berubah haluan. Sangat disayangkan ya Bapak Ibu, ya. Tapi Paulus tidak demikian. Dia tetap memelihara imannya sampai akhir. Walaupun kita tahu dalam perjalanan pelayanannya banyak penolakan, banyak aniaya, banyak penderitaan, tapi Paulus tidak sampai membuat imannya gugur. Nah, hari-hari ini penting Bapak Ibu kita untuk tetap memelihara iman kita di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ya, Anda nggak boleh juga terlalu sibuk dalam pelayanan, nggak boleh terlalu ambisi mengejar ini dan itu. Tapi sebenarnya Anda tidak sedang memelihara iman. Saya pikir itu sangat disayangkan pada akhirnya, ya, dari yang fokusnya berjalan bersama Tuhan, lama-lama Anda berjalan dengan diri Anda sendiri. Tapi Anda merasa Tuhan masih bersama dengan Anda. Akhirnya apa yang Anda inginkan tidak tercapai. Di situ Anda kecewa, ujung-ujungnya salahin Tuhan. Sudahlah Tuhan, kalau sudah begini gak usah lagi pelayanan, percuma. Nah, itu sama saja kita tidak membiarkan iman kita terpelihara dengan baik. Nah, jadi dari hal ini Bapak Ibu, makanya Paulus dengan yakin dapat mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Dia sudah finishing well bahasanya. Itu sudah komplit. Daya juang Paulus itu sudah membawanya sebagai pemenang. Nah, daya juang seperti ini yang harus kita usahakan, kita bangun dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah daya juang Bapak Ibu yang dilakukan sekarang sama seperti halnya Paulus? Amin. Ya, masih berjuang. Ya, Tuhan tahu. Gak apa-apa. Terus berjuang, ya. Sampai kita juga bisa mengatakan apa yang dikatakan Paulus dan Timotius sebagai puji. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana agar daya juang kita menjadikan kita pemenang. Ini bukan karena waktu 17 Agustus ya, jadi simbol-simbol kemenangan kan juga Bapak Ibu, kebetulan. Dan saya percaya ya Tuhan ingin juga supaya jemaat Tuhan ini juga punya daya juang untuk menjadikan jemaat Tuhan tempat ini sebagai jemaat-jemaat pemenang bagi Tuhan, ya. Nah, bagaimana agar daya juang kita menjadikan kita pemenang? Yang pertama, milikilah iman yang hidup. Katakan bersama-sama, iman yang hidup. Ya, Markus 9 ayat 22, saya baca 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, saya sedikit latar belakang tentang cerita ini. Jadi ini adalah di mana Yesus berjumpa dengan seorang bapak. Ya, bapak ini memiliki anak dan anaknya kerasukan. Sudah lama anak ini mengalami kerasukan dan itu dimanifestasikan dalam
bentuk sakit ayan juga ya. Tapi saya nggak berasumsi bahwa semua sakit ayan pasti kesembuh, enggak juga. Tapi sakit yang disebabkan karena roh jahat itu ada. Ya. Jadi bapak ini sebenarnya udah putus harapan karena dia sudah mencoba dengan berbagai cara, ketemu tabib ini, ketemu dokter ini, katakanlah seperti itu ya. Dan mungkin juga hartanya udah habis untuk membiayai, tapi anaknya nggak sembuh-sembuh. Nah, suatu ketika sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan murid-murid Yesus. Wah, bapak ini pikir, wih, ini murid Yesus. Walaupun aku nggak berjumpa Yesus, tapi setidaknya bertemu dengan murid-muridnya. Ya, paling sama toh, karena mereka kan murid Yesus. Pasti apa yang diajarkan Yesus itu juga diketahui mereka. Pasti kuasa yang ada pada Yesus juga ada pada mereka. Oh, gak apa-apa. Dia ada, harapannya kembali muncul. Tapi tiba-tiba sudah berjumpa dengan murid Yesus, dan murid Yesus pun berupaya untuk menyembuhkan anak ini dengan semua daya upaya mereka, dengan semua apa yang mereka ketahui, apa yang mereka miliki. Tapi hasil akhirnya juga sama, Bapak Ibu. Tidak berhasil menyembuhkan anak ini. Akhirnya disitulah bapak ini tambah kecewa lagi. Katanya murid Yesus, tapi kok gak bisa nyembuhin. Ini juga menjadi tantangan sebenarnya bagi kita ya dalam pelayanannya. Karena kalau bapak ibu dalam pelayanan itu kita akan berjumpa dengan orang-orang yang terlalu mengandalkan hamba Tuhan. Ya, terlalu melihat hamba Tuhan. Wah, ini kalau Pak John Siagian ini yang berdoa pasti saya sembuh. Ya. Akhirnya datanglah dengan susah payah mungkin dari Pematang Siantar, datang untuk ketemu Pak John di Balikpapan. Dia, oh iya Balikpapan datang. Sudah ketemu Pak John, saya sudah banyak dengar cerita sama Bapak. Saya mau disembuhkan Pak, saya mau didoakan, tolong. Yakin kamu akan sembuh? Yakin Pak, yakin. Kita masih doakan nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ini karena apa? Tanpa sadar, orang itu sudah terlalu membanggakan atau mendewakan atau mengkultuskan hamba Tuhan melebihi imannya kepada Tuhan itu sendiri. Yang mengerti kata-kata apa? Hati-hati ya Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu bukan penyembuh. Penyembuh itu satu-satunya Tuhan. Ya, dan bagaimana kau bisa mengalami kesembuhan? Engkau harus punya iman yang hidup di dalam Tuhan. Bukan kepada hamba Tuhan itu. Makanya kalau seorang hamba Tuhan itu nggak perlu menjadi keder. Hanya karena engkau berdoa dan itu tidak terjadi kesembuhan, berarti bisa kemungkinan orang itu yang imannya nggak nyampe untuk sembuh. Itu saja. Jadi jangan merasa diri, aduh sebagai hamba Tuhan aku gagal, aku nggak bisa sembuhkan. Enggak, kita percaya kuasa itu sama pada kita kan. Tapi persoalannya ini masalah iman. Dan bapak ini persoalannya itu di iman gitu loh. Di imannya bukan sepenuhnya kepada Tuhan tapi kepada manusia. Itu. Makanya ketika dia ketemu Yesus, dia udah putus asa. Yesus, udahlah. Tapi ya udah, akhirnya kan di ayat 22 dia berkata, ya Tuhan, jika Engkau dapat, saya bayangkan mukanya tuh udah nggak ada keyakinan. Ya jika Engkau dapat, Engkau boleh sembuhkan. Makanya Yesus tantang balik. Apa katamu? Katamu jika aku dapat. Wah, nah akhirnya sudah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya itu berbicara tentang iman. Percaya itu bukan perasaan, percaya itu bukan logika. Perasaan itu berbicara tentang iman yang melampaui segala akal pikiran manusia. Ya. Yesus berusaha untuk membawa bapak ini daripada keraguan-raguan menuju kepada kepercayaan. Daripada ketidakadaan iman menuju kepada iman yang hidup di dalam Tuhan. Karena hanya iman yang memungkinkan seorang untuk dapat melihat kuasa Tuhan. Amin. Hanya melalui iman, tidak ada cara yang lain. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu juga ya, jangan sampai Anda menjadikan iman itu sebagai alat untuk memaksa Tuhan. Ya, karena Anda merasa Anda sudah beriman nih, akhirnya paksa Tuhan, aku sudah beriman Tuhan, aku sudah punya iman nih, tolong sembuhkan ya saat ini juga Tuhan. Itu juga salah Bapak Ibu. Hati-hati ya. Karena kita terlalu membanggakan, sombong dengan iman yang kita miliki. Kalau kita memaksa Tuhan untuk melakukan sebagaimana kita hendaki, ini juga salah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita punya iman, itu artinya apa? Itu artinya kita menyambut, kata bersama-sama menyambut. Dan mempercayai, katakan mempercayai. Kuasa dan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita beriman artinya kita apa? Menyambut. Mempercayai kuasa dan kehendak Tuhan. Kuasa dan kehendak Tuhan.
Jadi kalau kuasa dari Tuhan itu tidak menghasilkan apa-apa, kita tetap percaya ada kehendak Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Ada kehendak Tuhan yang lebih baik lagi dari sekedar mendapatkan kesembuhan. Gak apa-apa, mungkin dengan keadaan yang demikian dia bisa memuliakan nama Tuhan lebih sembuh lagi, gak apa-apa. Ya walaupun engkau gak sembuh secara sempurna, tapi engkau masih dapat memuji muliakan nama Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Itulah yang namanya mukjizat. Amin. Iya. Jangan sampai nanti 10 orang kusta, ya sudah sembuh, hanya berapa yang kembali? 1, 9-nya kemana? Lupa sama Tuhan lagi kan? Kadang-kadang biarlah keadaanku seperti ini. Dengan demikian aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku akan sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan untuk hadir. Gak apa-apa Tuhan, aku gak harus pulih, tapi setidaknya aku masih dapat untuk menyembahmu di tempat ini. Puji Tuhan. Ya. Dan selanjutnya, daya juang sejati bukan dimulai dari motivasi duniawi, tapi dari iman yang percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi daya juang kita itu jangan didasarkan pada motivasi duniawi. Nah, motivasi dunia itu seperti apa Bapak Ibu? Motivasi dunia itu lebih cenderung kepada aku bisa, aku mampu, aku dapat, aku mau jadi kaya, aku mau jadi terkenal, aku mau jadi sukses. Itu motivasi duniawi. Semuanya didasarkan pada kekuatan diri sendiri, kepercayaan diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ketika Anda menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda, pastikan motivasi yang menyertainya itu benar. Jangan semuanya hanya karena keinginan diri sendiri, ya. Tapi motivasi yang lahir dari iman itu percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidupku. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan-Ku. Ya, itu daya juang yang didasarkan oleh iman. Makanya kita harus benar-benar membangun motivasi yang sungguh di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ya, selanjutnya. Nah, saya memberikan contoh sebagaimana gambar yang ada. Ketika Daud melawan Goliat, ya, Daud tidak menang melawan Goliat karena kekuatan, tetapi karena iman pada Tuhan semesta alam. Kita kalau lihat Daud sama Goliat itu jauh banget perbedaannya. Ya, secara fisik aja udah jauh. Ya, Goliat itu 2,4 meter ke atas Bapak Ibu. Daud itu yang mungkin seukuran kita lah saat ini badannya, ya. Secara badan aja udah beda secara fisik. Apalagi pengalamannya jauh beda. Goliat itu udah berperang sekian puluh tahun menjadi pahlawan, udah banyak jasa-jasanya. Daud, ya pengalamannya minim dalam hal berperang, tapi dia punya pengalaman bahwa tetap Bapak Ibu. Tahu pengalamannya apa? Dia mengalahkan singa dan beruang. Ada loh pengalaman, ya. Jadi kita juga harus sedikit banyaknya punya pengalaman juga lah, ya. Iya, tapi bukan kita besar-besarkan pengalaman kita itu, membangga-banggakan pengalaman itu, tidak. Tapi ada lah, ya. Jadi Daud kalah dalam segala-galanya, sementara Goliat unggul dalam segala-galanya. Tapi ada satu hal yang membuat Daud jauh lebih unggul daripada Goliat. Itu Daud punya iman yang hidup kepada Allah semesta alam. Nah, makanya kita lihat ketika Daud menantang Goliat, coba lihat Bapak Ibu baca baik-baiklah. Tidak ada sekalipun perkataan-perkataan Daud itu didasarkan pada keyakinan dirinya sendiri. Oh, aku mampu kalahkan kamu. Oh, aku pasti bisa. Aku pernah bunuh beruang, cuma bunuh kamu itu pasti gampang. Kita gak akan pernah temukan satu ayat pun di dalam proses untuk melawan Goliat itu Daud mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dirinya sendiri, itu nggak ada, ya. Tapi dia lebih banyak meninggikan nama Tuhan. Dia banyak mengagungkan, aku percaya aku akan mengalahkanmu atas nama Tuhan semesta alam. Aku akan mencungkir-balikanmu atas nama Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud memiliki iman yang hidup kepada Allah. Ya. Mari hari-hari ini kita juga dalam mengatasi segala keadaannya, apapun keadaan Anda Bapak Ibu. Saya juga punya keadaan yang sulit, tapi saya udah komitmen, saya gak akan mau mengatasi keadaan itu dengan kemampuan saya sendiri. Walaupun saya bisa ukur di saya bisa kok, saya mampu kok, tapi saya gak mau pakai itu. Saya mau lebih kedepankan iman saya kepada Tuhan dan melihat apa yang akan Tuhan lakukan.
bagi kehidupan saya dan keluarga saya. Ya, selanjutnya. Enggak, Pak, mundur. Jadi tanpa iman, motivasi bisa luntur. Dengan iman, daya juang menjadi api yang tak padam. Mengerti kata-kata apa? Ya, jadi daya juang kita, itu harus dilarikan dari api iman kita. Itu yang membuat api itu gak akan padam, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, mungkin motivasimu bisa naik turun, tapi kalau imanmu benar-benar didasarkan pada kebenaran firman Tuhan itu, seperti api yang gak padam. Ya, seperti api yang terus menyala. Mau pagi, mau siang, mau malam, tetap sama. Sukacitanya tetap sama. Semangatnya tetap sama. Karena itu dihasilkan dari iman yang hidup kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, amin. Ya, kita harus pegang janji firman Tuhan. Mungkin kalau dipikir ini kan ayat kapan? Ini untuk bangsa Israel loh, bukan untuk kita sekarang. Nah, ini Bapak Ibu ya, hati-hati. Kadang Anda jangan terlalu menggunakan logika di dalam memahami firman Tuhan. Itu kan buat bangsa Israel, itu bukan buat saya, nggak relevan. Firman Tuhan itu relevan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, memang, ya saya kasih tahu ya, memang di Alkitab itu ada ayat atau janji yang memang hanya untuk saat itu. Tapi itu tidak berlaku untuk masa sekarang ada. Tapi ada juga janji-janji dalam firman Allah yang memang diberikan pada waktu itu, tapi itu sangat erat hubungannya sampai dengan masa sekarang ini. Nah, ini salah satu ayat itu saya katakan. Ya, karena ayat ini diberikan Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang berada di dalam pembuangan di Babilonia. Mereka di sana itu selama 70 tahun. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa ini ketika mereka dalam pembuangan? Tuhan terus menyampaikan firman-Nya. Tuhan terus menyampaikan janji-janjinya. Walaupun mereka masih harus menunggu 70 tahun lamanya, tapi Tuhan selalu mendengarkan janji-janjinya kepada mereka melalui nabi-nabi Tuhan. Mungkin bagi mereka yang saat itu ada di dalam pembuangan, mereka merasa, apa sih ini? Ini janji Tuhan gak relate ini. Buktinya kami sekarang masih dalam pembuangan. Buktinya kami sekarang masih belum bebas, masih dijajah. Berapa banyak kita juga kala-kala seperti itu kan? Kita udah terima firman Tuhan, tapi kita mengatakan, ini gak akan terjadi. Buktinya situasiku masih sampai sekarang masih seperti ini, gak berubah-berubah Tuhan. Akhirnya itulah yang membuat sedikit demi sedikit, cepat atau lambat engkau mulai meragukan janji Tuhan dalam hidupmu. Padahal firman Tuhan itu ada masanya. Firman Tuhan itu akan terjadi dan tergenapi dalam hidupmu. Dalam menunggu masa itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan komitmen yang sungguh untuk tetap mempercayai janji Allah melalui firman. Ini yang pentingnya. Akhirnya banyak orang yang mundur dari mempercayai janji Allah. Udahlah Tuhan, terlalu lama. Lebih baik aku mundur aja, aku pakai caraku sendiri. Ternyata pas dia mundur, sebenarnya waktu Tuhan tuh sudah mau menjawabnya, tapi dia keburu mundur. Sangat disayangkan ya. Nah, maka janji ini pun berlaku untuk kita. Ya. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam masa pembuangan, tapi pembuangan itu dalam arti mungkin kita punya kesesakan masing-masing. Ya, kita punya pergumulan masing-masing. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah berdoa sekian lama tapi belum dijawab. Tapi tetap percayakan hidup Anda pada apa yang menjadi perkataan firman ini. Ya, bahwa Tuhan selalu memiliki hari depan yang penuh dengan harapan bagi hidup kita. Yang mungkin hari ini belum terlihat, tapi aku percaya cepat atau lambat hari depan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi bagian dalam hidupku. Ya, tunggu saja. Makanya ada yang mengatakan bahwa percaya itu dan bertindaklah seolah-olah engkau sudah mendapatkan. Amin. Itu iman, Bapak. Ya, kita pun di tempat ini punya mimpi yang besar, punya visi yang besar untuk pelayanan tempat ini. Ya, kalau saya bagikan sama Bapak Ibu kadang-kadang itu mimpi aja itu. Ya, karena Anda mengatakan ini karena belum terjadi. Mimpi aja itu pendetanya harapannya mulu-mulu. Tapi saya percaya apa yang Tuhan berikan kepada saya
Walaupun itu secara manusia tampaknya mustahil karena terlalu besar dari jangkauan saya. Tapi ketika saya tetap percaya dan menjalani hidup ini seolah-olah saya sudah menerima janji Tuhan, saya percaya saya akan menerima sepenuhnya janji Tuhan. Ya, bagi orang yang tetap beriman bersama-sama, mari kita jalankan pertandingannya bersama-sama. Tapi bagi orang yang belum sampai di situ, tidak apa-apa. Mungkin mereka menjadi penonton aja dulu, lihat aja ya, nggak apa-apa, silakan, itu pilihan Anda. Tapi bagi saya yang menerima janji, saya harus menjalani hari demi hari seakan-akan saya telah menerima itu daripada Tuhan. Ya, melihat jemaat ini seperti ini, saya udah nggak lihat lagi satu siapa, nggak kenali lagi. Wah, susah sekali, siapa yang ada jemaat ini? Siapa namanya? Seakan-akan, ya kan? Ya, tapi itu kan namanya vision. Vision itu kan apa? Melihat sesuatu yang belum terlihat dengan pandangan iman. Mata kita jauh melihat. Mungkin orang lain nggak bisa melihat seperti kita, nggak apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu, harapan bahwa Tuhan punya rencana yang indah menjadi kekuatan untuk bangkit lagi setelah gagal. Amin. Mungkin kita gagal saat ini. Mungkin kau merasa aku udah gagal dalam memahami kehendak Tuhan. Ya tapi percayalah Tuhan selalu punya harapan yang baik untuk hidupmu dan saya. Ya, Tuhan punya rencana yang indah dan harapan dari Tuhan itu harusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit lagi setelah gagal. Jangan lama-lama menyesali dirimu, menutup diri di ruangan, mengunci pintu, gak mau bertemu siapapun, gak mau berjumpa siapapun. Kayaknya hidupku udah gak ada harapan. Tapi Tuhan selalu punya harapan yang baru untuk kita. Dan itu harus menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit lagi setelah gagal. Ya. Jadi harapan dalam Kristus itu bukan angan-angan. Itu adalah keyakinan bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Anda dan saya. Amin. Harapan manusia itu kadang-kadang palsu. Ya, harapan manusia itu semu, harapan dunia ini semu. Tapi harapan dari Tuhan itu ada sebuah kepastian. Karena itu, yakinlah Bapak Ibu. Saya berpikir begini, ya kalau sampai hari ini saya masih ada, berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Amin. Tuhan masih ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dengan hidup kita. Anda boleh menutup hati Anda untuk manusia, tapi jangan pernah tutup hati Anda untuk Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda menutup hati Anda untuk Tuhan, maka Anda tidak akan melihat ada transformasi. Anda tidak akan melihat ada terobosan-terobosan yang baru yang akan terjadi dalam hidup Anda. Aku pernah gagal dalam keluarga. Aku pernah gagal dalam membangun rumah. Dan aku sekarang menutup hati. It's okay. Anda mungkin saat ini lebih baik memang menutup hati dulu, untuk tidak terburu-buru. Tapi jangan menutup hati untuk Tuhan ya. Amin. Coba deh katakan kiri kanannya, jangan tutup hati untuk Tuhan ya. Ya. Suami istri juga katakan itu. Tidak apa-apa Pak, kau tutup hati untuk aku, yang penting jangan tutup hati untuk Tuhan ya. Ya. Tetap buka hati Anda untuk Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih indah, harapan yang penuh dengan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita semua ya. Jadi pengharapan kita harus teguh di dalam Kristus. Selanjutnya, yang ketiga, hadapi rintangan dengan sikap optimis. Kata bersama-sama optimis. Ada 5.000 orang kata bersama-sama optimis. Yes, optimis. Ya. Mazmur 34 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Ini ayat mengandung kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ya. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita beriman sama Tuhan itu harus, perlu. Tapi ingat, beriman kepada Tuhan itu tidak membuat Anda bebas dari masalah. Beriman kepada Tuhan tidak membuat Anda hidup nyaman tanpa gangguan. Tidak. Ya. Beriman sama Tuhan itu tidak membebaskan Anda dari kesulitan kehidupan ini. Ya. Nah ini yang harus diselesaikan juga. Kadang-kadang orang berpikir, kalau aku sudah beriman sama Tuhan, aku gak akan ngalamin ini deh. Aku gak akan jatuh sakit seperti ini deh. Aku gak akan miskin seperti ini deh. Hati-hati ya. Itu teologi dari mana itu seperti itu? Ya. Jangan Anda merasa
merasa bahwa engkau sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka hidupmu aman-aman saja. Gak akan ada masalah, gak akan ada kesulitan. Justru di sini firman Tuhan bilang apa? Kemarangan orang benar itu apa? Banyak. Jadi semakin Anda beriman sama Tuhan, saya mau katakan ya, ini kabar gak enak ya. Semakin tantangan itu akan datang lebih banyak lagi. Anda harus siap dengan itu semua. Ya, semakin kita beriman itu tantangan itu akan semakin kencang Bapak Ibu. Ya, tadi lagunya tuh banyak tuh badai tuh. Ya, jadi mau pilih beriman atau enggak? Mau pilih beriman apa enggak? Kalau enggak beriman lebih kacau lagi Anda. Lebih terhilang aja Anda. Siapa yang mau backup Anda ketika Anda jatuh? Siapa yang mau tolong Anda ketika Anda susah? Tapi kalau beriman, nah ini enaknya ada janjinya Tuhan. Ini enaknya Tuhan itu gitu ya. Dia sudah kasih tahu kita nih, kalau kamu hidup beriman kepadaku pasti banyak masalah. Tapi dia kasih janji dan penghiburan juga di sini. Tetapi apa? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Tuhan berjanji juga. Walaupun engkau punya banyak masalah, engkau punya banyak tantangan, engkau punya banyak kesulitan, tetapi aku akan melepaskan kamu dari semuanya itu. Wah, ini janji yang luar biasa. Janji yang luar biasa. Makanya jangan heran ya. Jangan heran kalau orang benar itu bisa jatuh miskin. Ya, apalagi sekarang orang gak suka sama Anda, terus memiskinkan Anda itu ada, banyak sekali terjadi, banyak sekali ya. Aduh, negara kita ini bingung saya. Negeri 101 masalah, yang gak jadi masalah dibuat masalah, yang harusnya menjadi masalah gak dianggap ada masalah. Itu ngeri sekali loh sekarang. Bingung kita Bapak Ibu melihat negeri kita sekarang. Ya saya bukan menjelek Bapak, tapi itulah kenyataannya. Negara hukum tapi hukum dipermainkan. Katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya kan? Ya mungkin itu yang terjadi. Benar. Kita mengharapkan keadilan, kita gak dapat keadilan. Aduh. Nah, makanya jangan heran kalau lihat orang benar itu juga Tuhan izinkan dia jatuh miskin, jatuh sakit. Ya, jangan heran Bapak Ibu. Tapi ingat, kalaupun orang benar mengalami itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan membela, karena orang itu adalah orang benar. Yang jangan takut, hadapi aja. Kalau Anda harus, mohon maaf, kalau mungkin saat ini situasi Anda harus terbalik dengan kenyataannya dulu, mungkin mohon maaf ya. Mungkin Anda dulu sangat merasa diberkati Tuhan, semuanya ada. Tapi sekarang berbanding terbalik, itu pun Tuhan izinkan. Ya, tapi ingat, Tuhan tidak akan tinggal diam dengan semuanya. Pasti ada cara Tuhan untuk merawat Anda. Pasti ada cara Tuhan untuk memelihara hidup Anda. Sampai hari ini Anda bisa tergabung. Bisa juga kita hari ini hidupnya. Ya udah bulan Agustus kan nanti kan bisa juga lewat Juli kemarin ya. Coba kalau tanggalnya itu cuma 28 seperti Februari, enak banget gitu kan. 3 hari hilang kan lumayan. Simpan berapa ribu. Tapi kalau lihat ada Juli nyambung lagi Agustus 31 hari. Wah, 31 hari dalam masalah ini. Tapi setelah lewat nih, puji Tuhan bisa juga lewat ya. Bapak Ibu, kira saya dan istri gak ngomong gitu. Ada aja kali, bisa juga nih. Di meja makan sampai dia sampai hari ini masih ada makanan, puji Tuhan ya. Itulah bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadap nasib orang benar itu sendiri ya. Jadi kesulitan, tekanan kerja, bahkan kegagalan itu juga bagian dari latihan daya juang. Amin. Bagaimana Anda kalau mengalami kemenangan kalau nggak pernah mengalami kekalahan? Halo, iya kan? Makanya semuanya itu bagian latihan dari daya juang. Dan daya juang bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan bangkit lagi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya benarlah yang dikatakan Amsal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali karena tangan Tuhan yang mengangkat dia untuk tetap berdiri, berjalan dan berlari kembali. Ya, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara kehidupan orang benar. Satunya kuncinya satu saja. Jadi saja orang benar di hadapan Tuhan. Ya, berusaha itu benar aja di hadapan Tuhan. Gak usah berusaha itu benar di hadapan orang lain. Orang lain akan terus melihat Anda salah. Belajar hidup benar aja di hadapan Tuhan. Bangun terus diri Anda dalam firman Tuhan dan berusaha untuk hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Kalau Anda sudah dapat perkenanan dari Tuhan, maka perkenanan dari manusia itu akan datang ke dunia. Ya, itu pasti. Makanya hari ini saya nggak pusing deh. Ya,
Pokoknya saya berusaha mencari perkenanan Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah benar di matamu? Apakah aku sudah baik di matamu? Apakah aku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Itu saja. Maka kalau perkenanan Tuhan itu sudah turun dari kita, maka pastilah situasi sekitar itu akan mendukung kita, ya, untuk menjadikan kita lebih berarti di hadapan orang lain. Oke? Nah, saya mau berikan satu inspirasi bagi kita. Nih, namanya Bethany Hamilton. Dia ini seorang peselancar, Bapak Ibu, ya. Pada umur 13 tahun, dia mengalami putus lengan. Tuh, lihat lengannya ya. Nah, lengannya putus karena pada saat dia sedang berselancar, tiba-tiba ada ikan hiu. Ikan hiu lalu akhirnya putuslah jarinya. Dia waktu itu masih muda, masih punya prestasi. Tapi orang melihat, ketika orang lain tahu bahwa dia sudah mengalami itu, gak lama ini udah karirnya udah selesai. Udah nih gak punya lagi prestasi, udah deh. Mimpimu dikubur aja dulu. Karena itu gak akan jadi kenyataan, karena kamu udah punya kekurangan. Tapi Bapak Ibu tahu apa? Gak sampai 1 bulan, 26 hari pasca kejadian ini, dia sudah kembali membawa papan selancarnya dan mulai latihan lagi. Dan tahu gak Bapak Ibu? Setelah itu dia terus menjadi juara tingkat nasional. Bahkan dia terus menjadi inspirasi banyak orang. Ini luar biasa, ya. Makanya di dalam buku yang dia tulis, dia berkata seperti ini: I can overcome this not because I am strong, but because God gives me strength. Ya, artinya dia bilang, saya bisa melewati ini semua bukan karena saya kuat, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Amin. Makanya itu relate dengan Filipi 4 ayat 13. Apa tuh katanya? Segala perkara dapat ku tanggung, ya kan? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Relate sekali. Kalau dia melihat dirinya dari sudut pandang duniawi, mungkin dia sudah selesai. Mungkin dia udah gagal, udahlah hidupku udah selesai sampai sini. Tapi karena dia melihat dirinya dari sudut pandang firman Tuhan, segala sesuatunya adalah mungkin bagi Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kata firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang percaya, segala sesuatunya adalah mungkin bagi Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Mari Bapak Ibu ya, jangan lama-lama berdiri dengan kekuatan Anda. Anda bisa bertahan berapa lama sih dengan kekuatan Anda? Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kita berdiri atas dasar kekuatan daripada Allah, kita akan berdiri lama. Ya, mungkin adalah goyang-goyang, tapi itu tidak akan sampai menjatuhkan kita. Karena tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang kita. Ya, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit dan berjalan kembali. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini juga penting. Bagaimana daya juang kita menjadikan kita pemenang? Tetap dalam komunitas yang saling mendukung. Wah, Khotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang pacaran langsung yes. Yang masih single, haleluya, Tuhan belum datang juga ini Tuhan. Ini ayat ini klaim terus ya. Ya, karena mereka menerima upah yang baik dalam segi payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi inti ayat ini adalah tetap terhubung di dalam komunitas di mana Anda berakar, bertumbuh, dan berdampak. Amin. Jangan keluar Bapak Ibu ya. Kalau Anda merasa komunitas yang Anda miliki saat ini sangat membantu Anda dalam pengenalan Anda akan Allah dan firman-Nya, teruslah bertahan di situ. Walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak ketidaksempurnaan, itu wajar di mana-mana ada ya. Tapi sekali Anda mendapatkan pemahaman yang benar akan Allah firman-Nya di dalam musuh, bertahanlah, usahakan bertahan ya. Selanjutnya, jangan berjuang sendiri. Anda butuh tim, Anda butuh mentor dan pemimpin yang membakar semangat ya. Jangan berjuang sendiri, jangan jalan sendiri. Makanya komunitas ini ada, komunitas gereja ini ada, komsel ada, supaya apa? Itu bisa terus menopang Bapak Ibu dalam kelemahan, ya, dalam keputusasaan. Anda punya orang-orang yang siap untuk meluangkan waktunya, bahkan tenaganya untuk Anda, ya. Gak dibayar loh Bapak Ibu, tapi semua dilakukan dengan sukarela. Karena itulah kekuatan dari sebuah komunitas. Komunitas yang sehat pasti akan terus mendukung orang-orang yang ada di dalamnya untuk tetap bertahan
Butuh mentor. Ya. Kita butuh mentor di sini. Untuk supaya kita belajar banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita belajar pengalaman-pengalaman dari mereka. Dan juga butuh pemimpin yang membakar semangat. Ya. Pemimpin yang membakar semangat. Jadi pemimpin Kristen itu dipanggil bukan hanya untuk mengatur, oh ya begini, oh ya, tapi dia juga untuk memberikan semangat juga. Ya, ayo kamu bisa, ayo kita bisa bersama-sama. Ya, jadi daya juang bisa padam sendiri, tapi akan menyala kuat di dalam komunitas yang saling mendukung. Oke. Ada beberapa mungkin yang kita nggak lihat dalam beberapa minggu ini, tolong ya di follow up. Ya, mungkin dia masih ada di dalam komunitas grup, tapi coba kita tolong didatangi. Mungkin mereka butuh kekuatan, hanya malu kadang kalau ngomong kan, ya nggak ada salahnya kita mendatangi dan menanyakan lebih jauh ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, supaya benar-benar kita bukan soal mau berapa banyak yang ada di dalam, tapi biar dengan seperti tapi kita kuat gitu, kita solid, kita saling membangun. Kalau udah begini Bapak Ibu, mau keluar tuh kayaknya ya nggak mau lama-lama gitu masuk lagi di dalam ya, karena merasa udah satu bagian di dalam komunitas itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya dan terakhir, bertahan sampai garis akhir. Ya, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi di sini menasihatkan kita supaya kita tetap bertekun sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, untuk bertekun itu kita perlu tanggalkan semua beban yang merintangi kita, termasuk dosa-dosa yang kita bawa. Anda nggak bisa menjalani pertandingan Anda selama Anda terus membawa dosa-dosa dalam hidup Anda. Ya, persoalan perkara masa lalu Anda terus bawa, itu akan membuat laju lari Anda semakin lambat. Halo, Anda perlu tanggalkan itu semua. Ya. Kalau dosa-dosa itu membuat pertandingan Anda tidak berjalan baik, Anda harus tanggalkan itu. Jangan dipaksakan untuk terus berjalan berlari dengan membawa beban-beban yang tidak penting itu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini dalam iman menjadi pemenang bukan berarti sukses instan, tetapi tetap setia sampai akhir. Ya, selanjutnya pemenang sejati bukan yang tercepat, tapi yang setia hingga akhir bersama dengan Kristus. Amin. Ya, jadi tetaplah berlari, tetaplah berlomba dalam pertandingan iman Anda. Tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita sampai kita mencapai garis akhir. Jadi, agar daya juang kita menjadikan kita pemenang, yang pertama kita harus memiliki iman yang hidup. Yang kedua, sama-sama memiliki pengharapan yang teguh dalam Kristus. Yang ketiga, hadapi rintangan dengan sikap optimis. Empat, tetap dalam komunitas dan kepemimpinan yang saling mendukung. Dan yang kelima, bertahan sampai garis akhir. Amin. Siap bertahan sampai garis akhir? Amin. Haleluya. Mari kita tutup kita berdoa. Kita mau masuk dalam perjamuan Asai Kudus pada pagi hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini mendorong kami untuk tetap bersemangat di dalam kami berjuang dalam menjalani pertandingan iman kami, supaya dengan demikian kami boleh menjadi pemenang-pemenang bagi Kristus, bahkan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, memberkati umat-umat-Mu yang sudah menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi daya dorong bagi kami, daya juang untuk kami melanjutkan perjuangan iman kami dengan tekun dan dengan baik dan juga dengan benar, sehingga kami boleh sampai kepada garis akhir kami dengan setia sampai akhir. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Asai Kudus. Mari persiapkan kami umat-umat Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Biarlah kami semua diberkati dan persekutuan kami dengan Engkau semakin dekat dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Mu. Haleluya. Amin. Mari saya ajak kita semua bagi berdiri, saya ajak singkat untuk maju ke depan ya. Dan kita akan satu pujian berkata, Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Silakan Pak Yohanes bisa mempersiapkan perjamuan yang kudus. Boleh kita juga
katakan bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bersama, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya bersama, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita makan dan minum daripada tubuh daripada Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan untuk menguatkan iman kita dan motivasi kita dalam kita menjalani perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi pagi hari ini mari Bapak Ibu, setiap kita harus menghormati perjamuan kudus. Ini bukan acara ritual gereja, tapi ini merupakan sebuah bentuk penghormatan akan Allah melalui tubuh dan darah Yesus yang telah dicurahkannya atas bukit Golgota. Kita harus menghormati pengorbanan Yesus. Makanya kita sebelum kita mengambil bagian, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita bersih, hati kita bersih? Apakah ada dosa, ada dendam, atau sikap yang tidak layak? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita ikut perjamuan kudus tanpa sikap yang benar, itu sama seperti kita menghina pengorbanan Yesus. Dan akibatnya bisa serius, baik secara rohani maupun fisik. Tapi jika kita introspeksi diri dan bertobat, maka kita dikatakan di sini, kita akan luput dari hukuman itu. Biar pagi hari ini kita memastikan bahwa hati kita bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dalam hidup kita. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kepahitan. Kita bersih dari semua itu, sehingga kita akan mendapatkan berkat dari perjamuan kudus yang akan kita terima pada siang ini. Mari kau angkat roti di tanganmu dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kanan kita. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus?
Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, segala penyakit dan penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah berkati ini merupakan persekutuan darah Yesus Kristus? Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, memberi pengampunan, penebusan, penyucian dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Darah Yesus membebaskan kami dari segala sakit penyakit, perbuatan dosa, dan segala bentuk kecemaran. Bahkan segala kutuk-kutuk telah dihancurkan oleh darah Yesus Kristus sehingga hidup kami diberkati. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucap syukur. Haleluya, Yesus, terima kasih. Oh, glory, haleluya, Yesus. Terima kasih untuk kemudahan. Terima kasih untuk persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kau Allah, Kau Tuhan yang berkuasa. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang memberkati dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang sama-sama kita katakan kita di dalam Tuhan. Deklarasi kemenangan Tuhan menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Satu kali lagi kita mengatakan, aku punya Tuhan. Allah berjanji yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari semua Tuhan, engkau katakan sekali, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami harus terus melekat padamu. Kami harus berharap padamu sehingga kami tetap kuat menghadapi segala apapun yang kami jalani sepanjang hidup kami. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu memegang tangan kami dan Tuhan akan selalu memberikan kemenangan atas kemenangan kepada kami. Buat kami Tuhan, untuk tetap Tuhan berdiri tegak Tuhan bersamamu. Kami terus berjalan Tuhan menghadapi badai apapun ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersamamu Tuhan. Kami akan melihat banyak perkara besar terjadi dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur Tuhan. Kami terima semuanya itu Tuhan. Karena semuanya itu Kau katakan pada kami untuk penguat bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Tambah-tambahkan terus harapan yang baru dalam hidupnya. Sehingga dimanapun dia berada Tuhan, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati semua Tuhan yang menjadi pergumulannya Tuhan. Sehingga dia bisa melihat penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupnya Bapa. Waktu siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Kami memberikan itu dengan sukacita. Karena kami memberikan itu karena kami tahu Tuhan sudah memberikan begitu banyak kepada kami. Dan kami akan mengembalikannya itu Tuhan. Dengan sukacita yang penuh Tuhan yang kami miliki Tuhan. Kami akan beri Tuhan mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Semua diberkati pagi hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Lupa. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Dan kita perlu ingat bahwa indah hidup bersama dengan Tuhan itu. Amin. Meskipun badai yang terjadi, tapi saat kita terus melekatkan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan yang akan membantu kita. Amin. Haleluya. Kita akan menari bagi Dia. Karena Yesus dahsyat, kita tidak perlu ragu pada Dia. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbenturan selalu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan sekali lagi, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Indahnya